Lalu patah hati yang kedua itu diarahkan kepada orang-orang yang selama ini anti dan memusuhi PDIP dengan harapan Prabowo tidak pernah menyinggung PDIP. Prabowo menganggap bahwa PDIP itu adalah musuh yang kemudian harus dikucilkan. Itulah yang kemudian tidak terjadi. Kita mendengarkan satu persatu secara seksama pidato politik Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo Subianto mengatakan ucapan terima kasihnya yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tanpa Jokowi mungkin kemenangan dirinya tidak akan dicapai. Itulah yang kemudian membuat seantero acara saat itu di Sentul menggema secara serempak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo bahkan mengklaim semua mantan-mantan presiden di Republik Indonesia itu adalah mereka yang berkontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks itulah kemudian Prabowo mengatakan jangan ada lagi upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Tidak berhenti di situ ternyata. Jokowi di acara yang spektakuler itu, momen spesial ulang tahun Gerindra yang ke-17, juga diberikan waktu untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Jokowi juga memuji Prabowo Subianto setinggi langit. Memuji Prabowo sebagai presiden paling kuat, nggak ada yang berani mengkritik Prabowo Subianto, tapi justru yang dikritik adalah Jokowi. Di situ ada suasana kehangatan, keakraban yang cukup luar biasa. Dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto satu persatu memuji mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang mestinya harus mendapatkan apresiasi dan jangan dijelek-jelekkan. Dari Soekarno, kemudian dari Soeharto, kemudian Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Semua adalah mantan-mantan presiden yang pastinya sudah memiliki kontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Bahkan Prabowo Subianto menyinggung Megawati Soekarno Putri. Kata Prabowo itu tidak suka kalau ada yang menghina dan menjelek-jelekkan Megawati Soekarno Putri. Nah kan, jadi bagi pihak yang selama ini nyinyir dan benci kepada PDIP dan berharap Prabowo juga memusuhi PDIP, patah hati juga. Siapakah pihak-pihak itu? Ya tentu kita tahulah. Biasanya yang benci kepada PDIP adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Jokowi. Lalu siapa yang sebenarnya benci kepada Jokowi dan berharap Prabowo menjauh dari Jokowi adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukung PDIP, sebagai pendukung Ganjar, dan pendukung Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalau kita mau konklusikan, atau kita mau sederhanakan, maka Hari Patah Hati Nasional tanggal 15 Februari 2025 kemarin, itu dikhususkan kepada para pemilih dan pendukung Jokowi, kepada pemilih PDIP, kepada pemilih Anies Baswedan, dan kepada mereka pemilih-pemilih Ganjar Pranowo. Itulah yang saya sebutkan, bahwa Hari Patah Hati Nasional tanggal 15 Februari 2024 menjadi momen di mana sebenarnya Prabowo Subianto sebagai presiden itu tidak ingin bikin jarak, tidak ingin bikin musuh, dan tidak ingin berseberangan dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Itulah Prabowo Subianto. Ini agak unik presiden, agak lain, karena saya kira Prabowo Subianto itu rasa-rasanya memang tidak memiliki jarak psikologis apapun dengan mantan presiden sebelumnya. Dengan Megawati merasa bersahabat, dengan Jokowi apalagi karena dinilai sebagai teman politiknya saat ini, dengan SBY juga begitu dekat. Tapi agak beda kalau kita melihat hubungan politik Jokowi. Jokowi dengan Megawati pastinya tidak bisa bertemu. Ini bagaikan minyak dan air, sampai kiamat nggak bakal ketemu. Begitupun Megawati, begitupun Jokowi maksud saya dengan SBY memang kelihatan nggak punya persoalan apapun. Tapi kalau mereka bertemu, dua tokoh ini, gestur tubuhnya itu kaku. Ya, Prabowo memuji Megawati Soekarno Putri lah ya dalam acara hari ulang tahun Partai Gerindra. Kita lihat bahwa bukan hanya Jokowi, tapi juga Ibu Megawati Soekarno Putri dipuji oleh Prabowo Subianto, ya. Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Prabowo menyebut Mega telah banyak berjasa bagi Indonesia. Ucapan itu dilontarkan Prabowo dalam sambutan di puncak acara HUT ke-17 Gerindra di SICC, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025.
Mulanya Prabowo mengatakan setiap presiden yang pernah memimpin Indonesia memiliki jasa. Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah, Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun dan seterusnya. Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Prabowo pun mengaku Megawati juga berjasa untuk Indonesia. Dia mengatakan untuk tidak saling menjelekkan. Maaf kalau ada yang mau jelekan Ibu Mega. Saya tidak suka menjelekan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Di kesempatan yang sama, Prabowo juga memuji Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sama seperti presiden sebelumnya, Prabowo berkomitmen untuk bangkit dan meningkatkan penghasilan rakyat. Meski tidak hadir di acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra, Megawati turut mengucapkan selamat ulang tahun, namun ucapan itu tak disampaikan secara langsung melainkan lewat putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Iya, dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Bu Puan Maharani menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gerindra yang ke-17, kata Ketua DPP PD Perjuangan, Said Abdullah. Megawati juga melalui Puan yang menyampaikan harapan kepada Prabowo. Megawati meyakini Indonesia bisa lebih maju di tangan Presiden Prabowo. Kalau dari Bu Mega, pesannya melalui Mbak Puan, kebetulan beliau lagi bersama umrah di Madinah. Ya, Said turut menyinggung rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Meski tidak membocorkan tanggal, namun waktu pertemuan tersebut, kata Said, semakin dekat. Kalau disampaikan seperti lagu kapan-kapan, nah itu enggak ketemu-ketemu. Itu kita doakan bersama secepatnya pertemuan berdua beliau. Sebut Said, wacana pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut selalu menjadi buah bibir beberapa waktu belakangan. Namun hingga kini pertemuan antara Megawati dengan Prabowo belum terjadi. Mega di luar negeri. Diketahui Megawati Soekarno Putri menghadiri World Leader Summit on Children Right di Vatikan dan juga berkegiatan di Roma, Italia. Setelah dari Italia, Megawati menjalani ibadah umroh di Mekah dan Madinah. Mega mengajak dua anak yaitu Puan Maharani dan Muhammad Rizky Pratama dan cucunya Diah Pikatan Orisa atau Pinka. Selanjutnya, Megawati dan rombongan terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di sana ia menjadwalkan bertemu pimpinan Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri mempunyai banyak keberhasilan dan jasa-jasa saat memimpin Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya di puncak acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan apabila para presiden pendahulunya berperan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, ia menyebut keberhasilan Indonesia saat ini karena andil kebijakan presiden-presiden sebelumnya. Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu.